Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode kedua belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Di video ini saya akan bagi dua section. Yang pertama adalah tipe data list dan yang kedua adalah mengambil inputan dari user. Untuk tipe data lainnya seperti integer, float, dan string, itu saya gabung pada section kedua yaitu pada section inputan. Dan di sesi pertama ini saya akan bahas mengenai tipe data list. Oke, Anda boleh membuka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Silakan buka folder project minggu lalu dengan cara file, kemudian open folder, pilih folder yang kita buat minggu lalu, Python 2019. Biar lebih tergambar bentuk dari tipe data list, saya buat terlebih dahulu filenya. Saya buat aja tipe data list.py. Saya buat variabel dengan nama list saya. Nah, ini kurung siku. Oke, jadi ini adalah bilangan pada list. Nah, ini adalah outputnya. Jadi secara definisi, list itu adalah salah satu tipe data built-in pada Python yang berisi sebuah collection yang dapat menampung berbagai objek dengan macam-macam tipe data. Jika pada bahasa pemrograman lain bentuk seperti ini kita sebut dengan array, namun pada array itu biasanya hanya menampung satu tipe data saja. Jika pada Python, tipe data list ini dapat menampung bermacam-macam tipe data, bisa integer, bisa string, dan float. Ini saya beri komentar list dengan macam tipe data. Kemudian saya buat lagi, ini adalah list yang berisi integer. Oke, silakan kalau mau running dulu boleh. Kemudian saya buat lagi, ini adalah list dengan bilangan integer, float, dan string. Saya buat list campuran. (3,5) Hello world. Print list campuran F5. Oke. Ini dia. Kita lanjut. Ini boleh ditutup. Ya. Oke. Kemudian list itu adalah tipe data yang bersifat mutable, artinya anggotanya itu bisa diubah. Kita akan mencoba mempraktekkan mengubah isi dari data list. Saya buat aja file baru dengan nama ubah data list.py. Kita buat misalnya ini adalah bilangan-bilangan ganjil yang salah. 1, 3, 4, 7, 9. Oke, kita print item awal. Oke, antara string dengan variabel kita pisah menggunakan tanda koma.
Di sini ada bilangan yang salah yaitu 4. Jadi bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Di sini kita akan mengubah bilangan 4 dengan cara ganjil, kemudian kita sebutkan indeksnya. Ya. Jadi 2 ini adalah indeks kedua, ya, yaitu 4. Bilangan 1 ini adalah indeks ke-0. Bilangan 3 ini adalah indeks ke-1. Bilangan 4 indeks kedua dan seterusnya. Kita ingin mengubah indeks kedua ini dengan nilai 5. Kemudian kita print. Jadi nilai terakhir pada variabel ganjil ini adalah 13579. Kemudian ketika kita ingin menambah anggota list, kita gunakan fungsi append. Nah, 11. Kemudian kita print. Oke. Kemudian apabila kita ingin menghapus salah satu anggota dari list, kita akan gunakan remove. Kita print kembali. Untuk menghapus seluruh anggota list, kita gunakan fungsi clear. Oke, ini adalah list yang kosong. Kemudian kita akan mencoba mengurutkan anggota list. Kita buat file baru. Kita buat aja alfabet. Apabila anggotanya itu berupa karakter atau string, dia harus diapit oleh kutip. Kita buat aja A, B, ini C, ini kita sengaja salahkan, E, kemudian D. Apabila kita menggunakan fungsi sort, anggotanya ini akan secara otomatis diurutkan. Print alfabet. Kemudian apabila kita ingin membalikkan urutan list, kita gunakan fungsi reverse. Oke, EDC BA. Baik, untuk section pertama pembahasan mengenai list itu kita cukupkan. Memang masih banyak fungsi-fungsi lain yang digunakan untuk memanipulasi tipe data list. Namun semua itu kita pelajari nanti sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita masuk ke section kedua, yaitu mengambil inputan dari user, atau biasanya itu kita sebut dengan mengisi nilai pada variabel secara dinamis. Kalau yang ini itu kita sebut dengan pemberian nilai secara statis, yaitu menuliskan nilainya langsung pada kodenya untuk disimpan pada variabel. Sekarang kita akan mencoba mengisi nilai variabel secara dinamis. Kita buat aja file dengan nama input1.py. Variabel A. Nah, di depannya ini harus kita tambahkan input. Oke. Masukkan nilai A.
kemudian variabel B. Nah, masukkan nilai A. Kita coba masukkan 7, kemudian 9. Nah, ini yang kita sebut dengan dinamis. Sekarang kita akan mencoba melakukan operasi aritmatika pada inputan. Kita buat aja variabel hasil A ditambah B. Oke, debug. Nilai A 7, nilai B 2. 72 di sini adalah begini ya. Bahasa Python ini sama dengan bahasa Java. Jadi semua inputan itu dihitung sebagai string, walaupun yang kita inputkan itu adalah bilangan berupa integer. Namun Python ini akan membacanya sebagai string. Jadi 7 dan 2 ini bisa dibilang adalah sebuah karakter. Agar si Python ini mengerti bahwa 7 ini adalah bilangan integer, kita tambahkan int ini di depan variabel. Oke. 7. Nah, ini baru benar, 7 ditambah 2 adalah 9. Ya. Jadi ini adalah yang mempengaruhi. Cara kedua, kita menambahkan in pada input. Oke, di sini. Jangan lupa tutup kurung. Nah, jadi inputan ini langsung dibaca oleh Python sebagai bilangan integer. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba bilangan berkoma. Nah, di sini terdapat error karena ini adalah integer, ya. Sedangkan yang kita input ini adalah bilangan float. Oke, jadi kita ubah float nah, 9,2. Oke, 1,5. Nah, itu dia. Jika kita ingin menambahkan nilai berupa string pada variabel, kita cukup menggunakan input. Oke, print A. Oke. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.